괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Wizar dengan NIM 1231595. Saya dari kelompok 11 dengan anggota saya yaitu Saya Firnia dengan NIM 1231503. dan Perkenalkan, nama saya Aliasa Putri, NIM 1231598. di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firnia dengan NIM 1231503. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan konsep SIM dalam manajemen operasi. Nah, apa itu konsep SIM dalam manajemen operasi? Jadi, konsep SIM dalam manajemen operasi adalah kerangka yang menekankan pentingnya informasi yang relevan, sistem integritasi, peran manusia, struktur organisasi, pengambilan keputusan rasional, dan nilai informasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas manajemen operasional. Adapun konsep-konsepnya, konsep yang pertama itu konsep informasi. Informasi harus relevan dengan waktu dan mutu untuk mendukung pengambilan keputusan. Konsep yang kedua itu konsep manusia. Manusia sebagai pengelolaan informasi memiliki keterbatasan yang mengaruhi rancangan sistem. Konsep yang ketiga itu konsep sistem. SIM adalah sistem yang perlu dipahami dan dirancang untuk pengambilan lebih lanjut. Konsep yang keempat, konsep organisasi. SIM mendukung fungsi manajemen dalam organisasi dan menentukan struktur keorganisasian. Konsep yang kelima, konsep pengambilan keputusan. SIM harus mencerminkan optimasi rasional dan mempertimbangkan perilaku dalam pengambilan keputusan. Konsep yang keenam atau yang terakhir itu konsep nilai informasi. Nilai informasi terlihat dari dampaknya pada keputusan dengan data eksternal seperti pajak dan kurs mata uang yang diarah dalam sistem terbuka. Lanjut penjelasan yang kedua mengenai peran strategis SIM dalam operasional perusahaan. Nah, poin yang pertama, meningkatkan akurasi data. SIM memproses data otomatis, data real time, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Poin yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. SIM memfasilitasi pertukaran data antara divisi untuk perencanaan, pengawasan, dan delegasi tugas. Poin yang ketiga, memperbaiki kualitas SDM. Pelatihan SIM meningkatkan kemampuan SDM dalam mengolah informasi dan beradaptasi dengan teknologi. Poin yang terakhir, mengurangi biaya operasional. SIM mengurangi human error dan mengontrol biaya operasional secara lebih efektif. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pemateri kedua. Baik, dengan saya pemateri kedua yaitu nama saya Muhammad Vicky Wizar dengan NIM 123150995. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan dan keputusan bisnis. Yaitu lingkungan yang memengaruhi bisnis ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang memengaruhi kinerja bisnis seperti karyawan, manajemen, pemegang saham, modal, dan peralatan, serta sistem informasi. Ada juga lingkungan eksternal, yaitu faktor yang ada di luar pengaruh di luar bisnis, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Adapun lingkungan khusus seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor.
Ada juga lingkungan umum seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan globalisasi. Adapun mengenai keputusan bisnis ada 3, yaitu keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Keputusan strategis merupakan keputusan jangka panjang yang memengaruhi arah bisnis, seperti meningkatkan pangsa pasar 12 kali dalam 5 tahun. Dan juga keputusan taktis, keputusan menengah yang mendukung implementasi strategi. Contohnya menetapkan target penjualan untuk 12 bulan. Ada juga keputusan operasional, yaitu keputusan harian yang memastikan kelancaran operasional seperti mengatur jadwal produksi atau jam kerja karyawan. Baik, itu penjelasan dari saya selaku pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alasya Fitri, NIM 1231538. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kedua. Judul materi saya Sistem Informasi Bahan Baku. Tujuan manajemen informasi bahan baku di sini memastikan ketersediaan kualitas, ketersediaan, pengelolaan bahan baku yang memastikan ketersediaan yang efisien dan berproses produksi. Komponen utamanya yaitu pengadaan, pemilihan, pemasok, dan pembelian bahan baku, dan selanjutnya pengelolaan persediaan bahan, yaitu pemantauan stok untuk mencegah kekurangan atau pemasaran atau pemborosan. Pelaporan itu seperti pencatatan transaksi dan penggunaan bahan baku. Terus kontrol kualitas, memastikan bahan baku yang memenuhi standar kualitas. Keuntungannya itu ada 2. Efisiensi, pengolahan bahan baku lebih terjangkau, sedangkan pengurangan pemborosan, yaitu seperti stok atau penggunaan lebih optimal. Baik, di sini saya akan melanjutkan kesimpulannya. Sistem informasi manajemen SIM memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan data yang relevan dan akurat. Untuk pengambilan keputusannya dengan memvalidataskan kombinasi antara definisi SIM membantu pencatatan aliran informasi, mengurangi biaya opsional dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan SDM. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan kegiatan operasi secara efektif dengan mendukungkan pencapaian dan tujuan bisnis jangka panjang dan strategis lebih baik. Hanya itu kesimpulan dari pemateri kami. Saya ucap dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan video dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.